Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya masih menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Namun bukan balapan resmi ataupun ilegal, film ini menampilkan pengejaran seorang pengendara legendaris, oleh polisi yang sudah bertahun-tahun memburunya. Selain kemampuan hebatnya dalam menyetir, orang itu sangat cerdik dalam membuat strategi, bahkan menipu polisi berkali-kali. Di suatu jalan di kota, sebuah mobil polisi berhasil memberhentikan orang yang sedang balapan liar. Mereka adalah polisi lalu lintas bernama Cheng, serta seniornya yaitu Lou. Sayangnya orang itu tidak mau ditangkap, sehingga langsung kabur. Cheng yang tidak terima, dengan cepat masuk ke dalam mobil dan mengejarnya. Sedangkan senior Lou memberitahukan kabar ini di radio kepolisian, sambil menanyakan lokasi dari juniornya. Awalnya Cheng bisa mengikutinya, walaupun mobil targetnya itu jauh lebih bagus darinya. Sialnya mobil Cheng terhambat pengendara lain, sehingga targetnya bisa lolos. Mereka pun kembali ke markasnya, walaupun tidak puas dengan hasilnya. Di antara mereka berdua, Cheng yang paling memikirkan kegagalan itu. Senior Lou menyadari, sebenarnya Cheng memiliki insting yang bagus dalam mengemudi. Ditambah lagi pikirannya selama ini hanya tentang mobil, dan bagaimana membuatnya lebih cepat dari sebelumnya. Atasannya yang bernama Kapten Chong menegurnya, karena sudah berkali-kali anak buahnya itu bertindak sendiri, tanpa koordinasi dengan polisi lainnya. Untungnya senior Lou bisa meredakan situasinya, agar tidak berkepanjangan. Semoga Cheng bisa merenungkan kesalahannya itu, dan tidak mengulanginya. Di lain tempat, seseorang bernama Jiang San mendapatkan misi, untuk melepaskan seorang tahanan di kantor kepolisian. Dia kemudian pergi ke gudang lamanya, untuk mengambil mobil kesayangannya yang dia sembunyikan. Walaupun butuh perbaikan, semua bisa dia selesaikan tanpa masalah. Jiang San langsung mempelajari peta di sekitar kepolisian, untuk menyiapkan jalur pelarian. Dia nampak sudah sangat ahli, karena di masa lalunya sering melakukannya berkali-kali. Selain itu kemampuan menyetirnya sempurna, sehingga jalur yang dipilih pastinya hanya dia sendiri yang bisa melaluinya. Setelah semua selesai, dia meninggalkan mobil itu agar disita polisi, dengan maksud tertentu. Di waktu yang sama, teman dari Cheng membawakan barang pesanannya, yaitu kumparan pengapian yang lebih baik untuk mobilnya. Tentu semua ini dia lakukan, untuk membalas pembalap sebelumnya yang lolos darinya. Malam itu dia terus mencari, yang untungnya langsung ditemukan. Namun tujuannya bukanlah untuk menangkap, tetapi mengalahkannya dengan kekuatan barunya. Pembalap jalanan itu sampai terkejut, karena Cheng menang dengan mudah. Cheng merayakan keberhasilannya ini, dengan bersenang-senang di tempat biliar. Tanpa sengaja dia melihat seorang wanita cantik, bernama Yi. Cheng mengajaknya bertanding, dan jika dia menang, Yi harus memberikan nomor handphonenya. Yi menerima tantangan itu, karena sebenarnya dia sangat hebat dalam bermain biliar. Bahkan Cheng tidak mendapatkan giliran sekalipun, yang membuatnya malu seketika. Tidak ingin menyerah, ketika pulang dia ingin menunjukkan kemampuannya dalam menyetir. Kaleng di depannya dia dorong mengenai sasaran, dan berharap Yi terkesima melihatnya. Ditambah lagi Cheng melakukan putaran donat, yang dijamin semua wanita pasti luluh kepadanya. Tetapi Yi masih bersikap biasa, bahkan menganggap tindakannya kekanak-kanakan. Pagi harinya seperti biasa, Cheng bersama seniornya bertugas di jalan, untuk memastikan kendaraan tidak melebihi aturan kecepatan. Cheng sangat bosan, sedangkan senior Lou tampak santai, karena sebentar lagi dirinya akan pensiun. Dari kejauhan Jiang San melihat mereka berdua, dan akan memanfaatkan untuk rencananya. Senior Lou melihat mobil itu mengebut, dan menyuruh Cheng untuk mengejar. Mereka berdua memberi peringatan pada Jiang San agar berhenti, tapi diabaikan. Sesuai prosedur Cheng mencoba mendekat, kemudian membuatnya kehilangan keseimbangan. Jiang San yang sudah berhenti tidak melawan, ketika dua polisi itu menangkap dan membawanya. Ketika di kantor, Jiang San hanya diam saja ketika diinterogasi. Oleh karena itu polisi akan menahannya untuk sementara, sambil menemukan identitasnya. Selanjutnya Cheng dan seniornya membawa mobil polisi miliknya ke gudang, untuk diperbaiki.
Di sana seniornya melihat mobil S13 warna putih, dan seperti pernah melihatnya di masa lalu. Namun karena malam sudah tiba, dia menumpang mobil polisi lain untuk sampai ke rumahnya. Di waktu yang sama, Jiang San yang akan ditahan meminta untuk menelpon seseorang. Ternyata itu adalah sebuah kode pada rekannya untuk mematikan listrik bangunan ini. Ketika akan memasuki sel, akhirnya Jiang San menemukan orang yang dicarinya. Tiba-tiba listrik mati, dan dengan cepat Jiang San melumpuhkan polisi yang menjaganya, bersama Wang, orang yang ingin dia selamatkan. Mereka berdua akhirnya bisa keluar, sambil menggunakan mobil S13 yang sebelumnya menjadi umpan. Polisi terlambat, karena mereka berdua sudah ada di jalan. Banyak polisi diterjunkan termasuk Cheng, untuk menangkapnya kembali. Seluruh polisi mendengar insiden ini, termasuk juga dengan senior Low. Dia akhirnya mengingat masa lalunya, bahwa mobil S13 itu adalah milik pengemudi legendaris, yang dahulu menjadi buronan polisi. Ketika Jiang San serius, tidak pernah ada polisi yang berhasil menangkapnya. Cheng yang ikut dalam pengejaran itu tentu belum mengetahuinya, yang terlihat kesusahan. Banyak sekali trik yang dimainkan, bahkan membuat semua polisi kehilangan jejaknya. Ketika semua tidak memperhatikan, Jiang San kembali ke jalan sebelumnya. Untung saja Cheng sempat mendengar suara mobilnya, sehingga berbalik untuk mengejar. Sialnya ketika dia mencoba untuk menghadang, Jiang San melakukan sedikit trik sampai membuatnya terdiam. Alhasil Cheng tertinggal, dan kehilangan posisinya. Dari kebiasaannya dahulu, senior Low memberitahu jika targetnya itu akan selalu mencari gang sempit. Akhirnya Cheng kembali melihat, dan mengikutinya. Tanpa mereka ketahui, tempat itu adalah lokasi di mana Jiang San sudah menyiapkan jebakannya. Senior Low terlambat menyadari, ketika Cheng mengikutinya memasuki gang yang sangat sempit. Untuk orang normal, di ujung jalurnya mobil tidak akan bisa berbelok. Tetapi Jiang San dengan teknik drift andalannya, bisa menggeser bagian belakangnya sesuka hati. Dengan mudah dia menyelipkan mobil itu, sebelum Cheng mendekatinya. Dan Cheng yang kini terjebak, hanya bisa melihatnya pergi dengan mudah. Dengan kemampuannya dia mencoba untuk melewati jalan ini, yang tentu saja mustahil. Hanya frustasi yang dia rasakan, karena ketidakmampuannya. Sesampainya di markas, barulah kepala polisi yang bernama Madam Wei mengetahui identitas mereka berdua. Wong adalah spesialis perampokan, yang diselamatkan Jiang San, buronan legendaris yang selalu menggunakan mobil. Dahulu orang yang hampir menangkapnya adalah senior Low, namun karena kecelakaan yang menimpanya, dia sudah tidak menyetir lagi. Cheng sadar, dia tidak bisa melakukan teknik drift seperti targetnya itu, sehingga mencoba berlatih. Senior Low sendiri masih nampak tidak peduli, terlebih istrinya malam ini datang menjenguknya. Cheng mencoba meminta saran darinya, tetapi senior Low masih tidak menanggapi. Terpaksa dia mencarinya sendiri, yang akhirnya gagal berkali-kali. Melihat pemuda itu, Nyonya Low merasa bahwa dahulu suaminya itu mirip dengannya. Dia pun membebaskannya, jika memiliki keinginan untuk membantu. Akhirnya senior Low memberinya petunjuk, bagaimana membuat bagian belakang mobilnya bisa bergerak dengan perlahan. Dengan mempertahankan RPM 8000, ditambah kecepatan 2 km per jam, mobil ini akan nampak tenang. Cheng hampir bisa melakukannya, sehingga senior Low masuk untuk memberitahu waktu yang tepat. Sayangnya insting dari Cheng masih kurang, sehingga dia gagal. Senior Low ingin memberinya contoh, tetapi dia mengurungkan niatnya. Hal itu berhubungan dengan traumanya, ketika kecelakaan dahulu. Di lain tempat, Wong mengambil sebuah berkas, rencana perampokan yang akan dia jalankan. Orang yang memberikan misi penyelamatan pada Jiang San, adalah orang yang sama dengan tim perampok milik Wong. Polisi akhirnya mendapatkan petunjuk, di mana keberadaan kedua tersangkanya saat ini. Mereka menerjunkan pasukannya, untuk memblokir jalan yang mengelilingi area tersebut. Lokasi yang paling memungkinkan bagi kedua tersangka itu, adalah di bagian atas. Bahkan polisi sudah berhasil mengetahui keberadaannya, dan menunggu instruksi selanjutnya. Di sana muncul sebuah mobil, yaitu tim perampok dari Wong. Tanpa curiga, Wong memberikan seluruh berkas rencana yang sudah dia buat.
Jiang San menyadari gelagat aneh dari mereka, sehingga menyuruh Wong untuk waspada. Tiba-tiba orang itu menusuk Wong, bahkan hampir membunuh Jiang San. Polisi langsung muncul untuk menangkap mereka semua, yang sialnya keributan itu dimanfaatkan Jiang San dan Wong untuk pergi. Mereka juga dibuntuti oleh orang sebelumnya, yang masih ingin melenyapkannya. Mengetahui targetnya berhasil kabur, polisi sudah menyiapkan spek trap di jalan. Namun Jiang San melihat itu, dan malah memanfaatkannya agar mengenai lawan di belakang. Kesempatan itu dimanfaatkan Wong untuk melenyapkan mereka, karena sudah berani menipunya. Jiang San sendiri dengan mudah lolos dari hadangan polisi di dekatnya, sesuai yang diprediksi. Bahkan satu persatu polisi yang berjaga dia lumpuhkan, sehingga meminta bantuan. Cheng yang berada di lokasi paling dekat, mencoba untuk mendekatinya. Dia terus bersiaga, takut jika musuhnya itu muncul tiba-tiba, yang ternyata benar. Cheng yang berhasil selamat kembali mengejarnya, yang kini disadari Jiang San. Senior Low merasa bahwa juniornya itu belum mampu untuk melawannya. Dia ingin menyusulnya, sehingga akhirnya mulai menyetir setelah sekian lama. Dugaannya itu benar, karena saat ini Cheng hanya menjadi bulan-bulanan dari Jiang San, dan akan dilenyapkan. Dengan ban yang pecah, Cheng kesulitan untuk mengendalikan mobilnya. Jiang San terus mendorongnya, dengan tujuan melemparkannya ke jurang. Beruntung Senior Low muncul, sehingga Jiang San harus kabur sebelum posisinya terjebak. Berbeda dengan polisi lain, Senior Low tampak tenang dalam mengejarnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuannya dalam menyetir setingkat dengan Jiang San. Dia bahkan berhasil menyeimbangkan mobilnya, ketika targetnya itu menghindar dan berbalik. Jiang San menyiapkan sebuah jebakan, yaitu asap dari bannya yang bisa menutupi pandangan. Bagi pengendara biasa tentu ini akan menjadi masalah, tetapi tidak dengan Senior Low, yang bisa mengetahui tikungan berdasarkan instingnya. Dia pun akhirnya kembali menyusul, yang membuat Jiang San harus memutar otak untuk menyingkirkannya. Bagian oli di bawah mobil sengaja dia buat bocor, yang membuat jalannya menjadi licin. Senior Low belum menyadari, sehingga membuatnya tergelincir, dan menabrak beton di depannya. Cheng yang sebelumnya berhasil selamat, akhirnya bisa keluar dan menuju ke tempat Senior Low. Namun semua itu sudah terlambat, karena seniornya itu sudah terkapar di dalam mobil. Dia langsung dibawa ke rumah sakit, dan menjalani operasi. Yi yang ternyata adalah dokter di sana, memberitahukan bahwa nyawanya sudah tidak terselamatkan. Dia pun akhirnya mengetahui bahwa Cheng adalah seorang polisi. Kesedihan yang dirasakan begitu dalam, sehingga Yi berusaha menenangkannya. Kini senior yang selalu bertugas bersamanya, sudah pergi untuk selama-lamanya. Kapten Chong memberikannya waktu untuk istirahat, melihat kondisi mentalnya yang masih terguncang. Pikiran dari Cheng yang sudah kosong, membuatnya memacu mobil dengan sangat kencang. Tiba-tiba kelistrikan pada mobilnya mati, sehingga tidak terkendali. Dia bahkan sudah tidak peduli dengan nyawanya, jika sudah menjadi takdirnya. Di situ akhirnya Cheng teringat dengan perkataan dari Senior Low, yang selalu menyemangatinya. Beruntung mobilnya kembali menyala, sehingga dalam waktu yang singkat itu dia berhasil mengendalikannya. Semangat hidupnya masih ada, dan akan dia curahkan untuk melanjutkan misinya. Hari berikutnya Nyonya Low mengambil semua barang dari suaminya, yang masih ada di kantor polisi. Cheng menghampirinya, dan memberitahu bahwa dia akan menuntaskan misi, yang belum diselesaikan oleh Senior Low. Di waktu yang sama, Jiang San dan Wong sedang berdiskusi. Mereka akan tetap menjalankan rencana perampokannya, walaupun hanya berdua. Polisi yang selama ini terus mencarinya, akhirnya mengetahui keberadaannya lewat CCTV. Dari situ mereka menyadari, bahwa targetnya itu pasti akan melakukan perampokan di salah satu tempat di sana. Semua pasukan dikerahkan, untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi tersebut. Cheng yang semangatnya sudah kembali, dipercaya untuk bergabung dalam misi. Inilah yang dia harapkan, dan akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Polisi sudah meminta akses pada seluruh CCTV di area ini, karena tidak ingin kehilangan targetnya lagi. Jiang San sadar akan hal itu, tetapi rencana yang dibuatnya sudah sempurna, sehingga Wong mulai beraksi. Dia menyamar sebagai pembeli dari berlian yang sangat mahal, dan sudah bertemu dengan perantaranya. Barang itu sedang ada di perjalanan,
yang langsung dicurigai oleh polisi. 跟着他。 Setelah mencari infonya, akhirnya mereka mengetahui bahwa itu adalah berlian, sehingga langsung sadar bahwa di sanalah lokasinya. Wong yang sudah melihat berliannya, langsung melenyapkan perantara itu, dan membawanya kabur. Walaupun dijaga ketat, dengan kemampuannya dia berhasil keluar. Jiang San sudah menunggunya di parkiran, dan dengan cepat mereka pergi. Tetapi polisi juga sudah mengetahuinya, sehingga anggotanya menghadang mobilnya dari depan. Mereka mengira bahwa targetnya pergi ke lantai dasar, sehingga ingin menyusulnya. Namun Cheng berpikiran lain, mengetahui targetnya itu sering membuat jebakan. Dia akan tetap menyusuri lantai ini, untuk memastikannya. Dan ternyata tebakannya benar, karena Jiang San masih bersembunyi, di dalam mobil S-13 miliknya. Sayangnya ketika akan dikepung, targetnya itu berhasil melarikan diri, bahkan melumpuhkan Kapten Chong. Kini harapan satu-satunya ada pada Cheng, yang masih terus membuntutinya. Wong menembak seluruh penerangan di sana, sehingga membuat pandangan dari Cheng menjadi terbatas. Dia sadar bahwa ini adalah sebuah perangkap, untuk menghabisinya. Bahkan anggota lain yang baru saja datang, akhirnya menjadi korbannya. Cheng harus memakai cara lain, untuk mendekatinya. Tanpa menggunakan lampu depan, dia harus bisa menebak jalur menggunakan instingnya. Bermodalkan suara dari mesin musuhnya, akhirnya Cheng berhasil menghadangnya, bahkan mematahkan tangan dari Wong. Karena sudah semakin tersudutkan, Jiang San akhirnya melalui sebuah jalur sempit, menggunakan teknik drift andalannya. Dihadapkan dengan situasi yang sama, mau tidak mau Cheng juga melakukannya. Dia percaya dengan ajaran dari seniornya, dan akhirnya bisa menguasainya. Jiang San berhasil melewatinya, diikuti oleh Cheng yang ada di belakangnya. Kedua mobil akhirnya keluar dari tempat itu, kemudian menuju ke jalan raya. Semua trik sudah Jiang San keluarkan, dan dia tidak memiliki cara lain untuk menghentikan Cheng yang mengejarnya. Ditambah lagi Wong sudah cedera, sehingga tidak bisa membantunya. Pengejaran itu bahkan sampai pagi buta, dan menunggu siapa yang akan menyerah duluan. Cheng mencoba untuk menempelnya, untuk tidak memberinya ruang. Akhirnya mereka berdua bertabrakan, dan Cheng menyelesaikannya. Wong meninggal di tempat, sedangkan Jiang San terkunci di dalam. Dengan kondisinya ini dia tidak bisa kabur lagi, terutama ketika kunci mobilnya diambil. Misi ini akhirnya selesai, dengan banyak pengorbanan. Beberapa bulan kemudian, Dr. Yi diberhentikan polisi ketika melaju melebihi kecepatan. Ternyata yang memberhentikan adalah Cheng, dan mengetahui bahwa Yi sedang ditunggu oleh pasien yang kritis. Sebagai polisi Cheng akan mengawalnya, dan film pun berakhir sampai di sini. Tidak peduli seberapa bagus kamu menyetir, jika sudah tidak memiliki gairah atau dorongan, kamu lebih buruk daripada mobil yang sudah rusak. Begitu juga dengan hidup, ketika semangatmu sudah hilang, walaupun memiliki segalanya, maka jalan di depan akan terlihat gelap dan suram. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.